Haleluya, Shalom. Apa kabar pagi ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Saya percaya saudara pasti dalam keadaan baik-baik. Tuhan menyertai, memberkati hidup saudara. Bagaimana kabar hari ini? Kami sudah berdoa kemarin supaya saudara yang sakit boleh disembuhkan. Saya percaya dengan mujizat Tuhan. Saya percaya kasih setia Tuhan begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sangat penting perlu kita ketahui. Karena pada saat ini kita melihat semua yang terjadi di sekitar kita, semuanya menunjukkan tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan banyak orang yang menginginkan kalau Yesus datang, mereka dibawa bersama Yesus dalam kerajaannya di surga. Saya tidak mau akhirnya kita menjadi kecewa pada hari ketika Yesus datang itu ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Matius pasal yang ke-22 ini berbicara tentang perjamuan kawin anak domba. Dikatakan di sini, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semua yang telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada kebenaran di sini yang Tuhan sampaikan melalui sebuah perumpamaan tentang siapa-siapa orang yang bakal bersama dengan Dia di dalam perjamuan kawin anak domba Allah di surga. Kita tahu bahwa Kristus adalah mempelai prianya dan orang-orang percaya adalah mempelai wanitanya. Apakah itu hanya sebuah kiasan atau itu terjadi dengan sebenarnya? Tetapi yang jelas adalah hal ini akan mempersiapkan kita sebagai orang percaya untuk hidup dengan lebih hati-hati dan lebih baik lagi. Firman Tuhan katakan banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Kita melihat bahwa ada begitu banyak orang yang diundang untuk ikut di dalam perjamuan kawin itu. Tetapi ada orang yang memberikan alasan ini dan alasan itu. Mereka tidak sempat waktunya, mereka tidak bisa menghadiri karena acara ini dan acara itu. Sehingga itu membuat sang raja menjadi murka. Dan akhirnya dipanggillah orang-orang yang tidak diundang secara khusus. Karena orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Raja memutuskan, siapa mereka? Kok sombong sekali mereka? Mereka gak layak. Sehingga di ayat yang ke-9 itu, raja itu menyuruh hambanya, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita
kita perlu berhati-hati menjaga hidup kita. Karena kadang-kadang kesibukan kita kepada hal-hal dunia ini membuat kita lupa kepada panggilan Tuhan itu. Membuat kita tidak bisa memenuhi panggilan Tuhan itu. Panggilan Tuhan yang sebenarnya kepada kita lupakan karena kesibukan-kesibukan kita yang lain. Kita perlu ingat, kita perlu arahkan hati kita, pandangan kita kepada surga. Surga kalau menjadi tujuan hidup kita, maka kita perlu arahkan hidup kita kepada surga itu. Kita perlu mempersiapkan diri kita dengan baik untuk ke surga itu. Jangan kalau kita mau ke surga tapi kita sibuk dengan kehidupan, membangun kehidupan di bumi, membangun kerajaan di bumi. Yesus dalam doa Bapa kami, dia berulang kali ini saya sampaikan, dia mengajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika sekali Tuhan menyelamatkan saudara dan memindahkan di dalam kerajaan anaknya Yesus, maka fokus kita mulai dari saat itu adalah fokus kepada kerajaan Kristus. Jangan lagi fokus kepada kerajaan dunia. Begitu banyak orang-orang tadi yang masih fokus kepada hal-hal dunia. Padahal Raja sudah memanggil mereka. Tuhan sudah memanggil mereka, tapi mereka sibuk dengan hal-hal lahiriah. Mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Kau perlu berhati-hati Bapak Ibu. Jangan-jangan yang kau kerjakan sekarang ini adalah kesibukanmu sendiri, bukan kesibukan surga. Oleh sebab itu, langkah awal, langkah pertama yang kau perlu perhatikan, pikirkan, kalau kau ingin ke surga, adalah mulai mengarahkan pandanganmu kepada rencana Tuhan, kepada kerajaan itu. Jangan lagi kau fokus kepada hal-hal yang lain. Karena kalau tidak, raja itu raja yang penuh dengan kuasa otoritas. Dia tidak kenal belas kasihan. Engkau akan dikatakan tidak layak untuk kerajaannya. Dan dia akan mulai mengarahkan pandangannya kepada orang lain. Dan raja itu berkata kepada hambanya, undang orang-orang yang ada di jalan-jalanan. Ayat ini juga berbicara mengenai keuntungan yang kita peroleh. Karena orang-orang Yahudi yang menolak panggilan Tuhan dengan alasan mereka, akhirnya Tuhan mulai mengarahkan pandangan kepada non-Yahudi. Dan itulah keuntungan kita yang bukan Yahudi ini. Kita juga akhirnya mendapatkan panggilan itu. Tetapi juga ketika kita masuk di dalam panggilan itu, undangan itu, kita tetap masih harus waspada. Karena kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Ayat 10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Dia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenai pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terhadap ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Raja menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang di jalan. Dan akhirnya berkumpul orang-orang itu di ruang pesta. Tapi ketika raja masuk, raja mendapati ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Dia masuk dengan apa adanya dia. Dia tidak mempersiapkan diri terlebih dahulu.
Dia merasa inilah aku, beginilah keadaanku. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, sang raja adalah penguasa. Dan penguasa ini apa saja bisa dilakukan. Ketika raja melihat orang itu dan melihat bahwa dia tidak berpakaian pesta, raja katakan, tangkap orang itu, ikat orang itu, dan buang orang itu. Apa yang bisa kita pelajari di sini, Bapak Ibu? Kita perlu senantiasa bersiap sedia. Kita senantiasa perlu mempersiapkan diri kita untuk senantiasa berpakaian pesta. Bicara mengenai jubah yang penuh dengan kuasa dan otoritas. Karena kalau tidak, engkau akan dipandang tidak layak untuk hadir di dalam pesta yang mulia itu. Haleluya. Ini satu pelajaran yang sangat berharga bagi hidup kita. Penting untuk kita renungkan dan kita pahami dengan baik. Saya ajak kita semua untuk mulai merenungkan ayat ini, firman ini, dan kita akan perlahan-lahan mengupas pelajaran ini selama beberapa hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah menerima pengajaran pada hari ini. Roh Kudus, tolong mereka untuk mengerti, memahami setiap pelajaran yang diberikan kepada mereka. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan semua kegiatan mereka sepanjang hari ini. Biarlah melalui hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe. God bless you. Shalom.